publik dikejutkan dengan duet Anies Baswedan dan Ketua Umum Ketum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin di Pilpres 2024. Bagaimana tidak, PKB sebelumnya berlabuh di koalisi pengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara Anies awalnya diusung oleh 3 partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, yaitu Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Demokrat menyebut Nasdem secara sepihak mengusung duet Anies dan Caimin di Pilpres 2024. Padahal menurut Demokrat sebelumnya telah disepakati bahwa Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akan mendampingi Anies di Pilpres 2024. Anies sendiri bahkan yang meminta AHY sebagai bakal cawapresnya. Akibatnya, Demokrat memutuskan mencabut dukungan untuk Anies di Pilpres 2024, juga keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Demokrat menuding Anies boneka Nasdem atau Surya Paloh. Dia hanya petugas partai, tak lebih. Terang Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra kepada wartawan. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin juga menyebut Anies tunduk dan patuh perintah Ketum Nasdem Surya Paloh. Ujang menilai Anies tidak memiliki kekuasaan di Nasdem karena Partai Nasdem merupakan penyokong utamanya sebagai Capres 2024. Sebelum partai lain berani mencapreskan Anies, Nasdemlah yang lebih awal mencapreskan Anies pada tahun lalu. Ujarnya kepada Forum Keadilan Sabtu 2 September 2023. Ujang melihat Anies yang bukan ketua partai harus menerima dan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Ketum Nasdem. Hal tersebut membuatnya harus menerima konsekuensi apabila disebut sebagai boneka. Ya, dalam konteks boneka, apakah terlalu manut? Masyarakat tentu bisa menafsirkan bagaimana Anies dengan Nasdem. Anies tidak mempunyai kekuatan politik. Jadi bagaimanapun apabila tidak mengikuti keinginan Surya Paloh, tidak akan disokong menjadi capres, imbuhnya. Lebih lanjut, Ujang juga menilai target dari Caimin memang menjadi cawapres. Target itu bisa didapatkan Caimin apabila ia mendampingi Anies. Sebaliknya, Ujang berpendapat kecil kemungkinan untuk tercapai apabila Caimin mendampingi Ganjar Pranowo maupun Prabowo. Kalau di PDIP tidak mungkin, ia ingin menjadi cawapres Prabowo, akan tetapi Prabowo tidak. Ketika ada PAN dan Golkar masuk, kemudian ada kemungkinan dengan bersanding dengan Anies, ia langsung diambil karena target Caimin di Pilpres 2024 adalah sebagai cawapres, ujarnya. Ujang memandang meskipun nantinya Caimin kalah dalam Pilpres 2024, ia tetap menyandang gelar cawapres. Menurutnya hal itu dapat mempengaruhi elektabilitas PKB yang akan terkontrol. Peluang ini menurut Ujang hanya akan didapat Caimin apabila bersanding dengan Anies sebagai cawapres.